bulan, dikurangi setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa terasa tiba-tiba sudah rambutnya putih, giginya ompong, kulitnya keriput. Masih kebayang 70 tahun yang lalu, sekarang sudah umur 71. 70 tahun yang lalu masih ingat. Menunjukkan pendeknya umur itu, sehingga masa-masa yang sudah lewat jauh masih kebayang. Singkat. Fi ajalin mangkusah. Umurnya dikurangi, maka semakin hari kita berada di dunia bukan semakin lama, tapi semakin dekat perjumpaannya dengan kubur, perpisahannya dengan dunia. Wa amalin mahfudha, amalan perbuatannya selalu dicatat oleh 2 malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan dari mulut, melainkan ucapan itu selalu dicatat oleh 2 malaikat. Raqibun atid, malaikat raqib, malaikat atid. Maka ada malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat pencatat amal yang mulia. Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, bila seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, amarallahu ta'ala kiraman katibin ayaktubu fi diwanihi ay fi sahaifi 400 hasanah. Bila seorang hamba mengucap bismillahirrahmanirrahim, amarallahu ta'ala, Allah menyuruh kiraman katibin, malaikat pencatat amal yang mulia, ayaktubu, agar mereka mencatat, menulis fi diwanihi, di dalam lembaran buku catatan amalannya, 400 hasanah, 400 kebaikan. Maka ucapan-ucapan yang baik itu pahala besar, termasuk bismillahirrahmanirrahim, termasuk kalimat syukur, alhamdulillah. Alhamdulillahi kalimatu syukrin, alhamdulillahi samaniyatu ahrufin, man qalaha an safai qalbin istahaqqa yadulal jannata min ayyi abwabiha sya'a. Alhamdulillahi kalimatu syukrin, alhamdulillah itu kalimat syukur, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi samaniyatu ahrufin, alhamdulillah itu hurufnya ada 8 huruf. Man qalaha an safai qalbin, siapa mengucapkan alhamdulillah dari hati yang paling bersih, dari lubuk hati, istahaqqa yadulal jannah, dia berhak masuk surga, min ayyi abwabiha sya'a, dari pintu mana saja dia mau. Maka perkara-perkara kebaikan itu kelihatannya sepele, tapi Masya Allah menghasilkan kebaikan yang banyak di sisi Allah. Wala dzikrullahi akbar, zikir dan ingat kepada Allah itu pahala besar. Suatu hari ketika Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan nabi, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, akri minni ummataka minni salam, akri ummataka minni assalam, sampaikan salamku kepada umatmu. Annal jannata turbatu turbah, azabatul ma' wa alaiha qi'anun. Sampaikan bahwa surga itu tanahnya subur, tanahnya thayyibatut turbah, tanahnya bagus,
ya, tanahnya subur, azbatul ma, airnya tawar, airnya deras. Sampaikan kepada umatmu, tanahnya surga itu subur, luas, dan masih kosong. Aksir min wirasil jannah, perbanyak umatmu untuk menanam tanaman-tanaman surga. Maka Nabi mengatakan, apa wama wirasul jannah, apa tanaman surga itu, wahai Nabi Allah Ibrahim? Aksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak umatmu daripada mengucapkan, menzikirkan la haula wala quwwata illa billah. Maka ditanamkan satu pohon di surga. Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ditanamkan satu pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah, ditanamkan satu pohon di surga. Satu pohon di surga itu batangnya saking besarnya dikelilingi unta, dikelilingi kuda yang tercepat. Batangnya itu dikelilingi kuda tercepat, maka 500 tahun mengelilingi belum sampai kepada separuhnya batang pohon itu. Jadi surga itu luas. Nah, paling miskinnya dikasih 10 kali lipat dunia ini. Dunia yang kecil ini jadi rebutan. Dunia yang sebentar 60-70 tahun bersungguh-sungguh. Peras keringat, banting tulang, tulangnya dibanting-banting sampai nggak tahu bentuknya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Urusan akhirat yang selama-lamanya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diperhatikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Wal mautu ya'ti baghtatan, kematian akan mendatangi orang hidup secara tiba-tiba. Famay yazra' khairan, siapa di dunia orang itu menanam kebaikan, yushiku ayyasuda roghibatan, sebentar lagi dia akan memanen kebahagiaan. Siapa orang di dunia ini nanam kebaikan, sebentar lagi. Jadi dunia ini sebentar lagi, walaupun dari sekarang masih 70 tahun lagi, ya sebentar lagi. Nah, kalau dunia ini dibanding dengan akhirat, maka tak sampai satu harinya di akhirat. Karena satu hari di akhirat itu disebutkan dalam Al-Quran, wa inna yauman, sesungguhnya satu hari di akhirat, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kita di dunia ini tidak nyampe 1000 tahun. 50, 60, 70 sudah tua. 40, 45, 50 sudah sakit-sakitan. Ya, kalau berita agama, berita akhirat kamu katakan dongeng, itu saking kerasnya hati. Tidak mengenal Allah. Innama ana muballigh, kata Nabi, saya hanya menyampaikan saja. Maka berusaha menyampaikan yang baik agar kebaikan didengar oleh telinga yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa orang yang memiliki mata hati, maka kata Allah,
alladzina yazkurunallah, mereka orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Ini orang yang hatinya punya mata. Kalau orang tidak pernah ingat kepada Allah, maka hatinya nggak punya mata, hatinya buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup matanya, Allah menutup telinganya, Allah menutup hatinya dengan tutup sehingga berita-berita agama dianggap dongeng. Dianggap cerita-cerita konyol. Itu kenapa? Karena hati tertutup. Masya Allah, satu hari di hari kiamat 1000 tahun di dunia, maka akhirat itu selama-lamanya. Innama antum khuliqtum lil abad, sesungguhnya kalian semua diciptakan oleh Allah untuk kehidupan abadi. Wa innama antum tantakiluna min darin ila dar, hanya saja kalian semua diproses oleh Allah dengan kehidupan. Tantakiluna, berpindah-pindah alam. Min darin ila dar, dari alam satu menuju alam selanjutnya. Dari alam ruh menuju alam rahim, alam kandungan. 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim keluar menjadi bayi yang lemah. Keluar dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Kita keluar ke dunia ini tidak bawa apa-apa, maka jangan sombong kalau punya apa-apa. Itu bukan punya kita, itu pemberian Allah kepada kita. Bukan kita bawa dari perut ibu. Kita punya mobil, bukan punya kita, itu titipan Allah. Kita punya rumah, bukan punya kita, titipan Allah. Kita punya istri, titipan Allah. Semuanya itu titipan Allah, kita nggak pernah punya. Makanya kalau mati tidak ada yang bawa apa-apa. Karena ketika datang ke dunia lahir tidak bawa apa-apa. Celana dalam pun tak kepake. Jangan sombong jadi orang hidup di dunia ini. Kalau orang sombong di dunia ini, maka dia telah mencuri sifat Allah. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaqi. Wal kibriya'u, sifat sombong, sifatun li rabbina mahsusah, adalah sifat hanya khusus untuk Allah. Fatajannabanha wattaqi, maka jauhilah sifat sombong itu dan berlindunglah kepada Allah daripada kesombongan. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Kebalikan sombong adalah tawadu. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi, sesungguhnya tawadu itu adalah termasuk bagian dari sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan sifat tawadu itulah ilal ma'ali yartaqi, orang yang bertakwa selalu naik derajatnya. Jadi kalau orang itu tawadu, naik terus derajatnya. Orang sombong direndahkan serendah-rendahnya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah, siapa orang tawadu kepada Allah, Allah angkat derajat. Wa man takabbara lillahi wadha'ah, siapa sombong Allah akan rendah. Nah, contohnya orang tawadu itu siapa? Nabi Muhammad. Contohnya orang sombong siapa? Fir'aun, Qarun. Jadi jangan asal ceplas-ceplos kita berbicara, ini semua dicatat oleh malaikat. Jangan ngomong kecuali yang baik, jangan melihat kecuali yang baik, jangan mendengar kecuali yang baik. Karena apa yang dilihat, yang didengar,
yang dibicarakan ini semua bermuara ke hati. Kalau yang dibicarakan baik, maka nanti hatinya jadi baik. Yang dilihat baik, hatinya jadi baik. Yang didengar baik, yang dilihat baik, yang dibicarakan baik, maka nanti kebaikan datang di hati. Maka hati itu samudra, dan mata, telinga, dan mulut ini sungai-sungai kecil yang bermuara ke mana? Ke laut, ke samudra, ke hati. Wal mautu ya'ti baghtatan, kematian akan mendatangi orang hidup secara tiba-tiba. Kematian itu bukan mencari orang yang siap. Siap nggak siap ya. Kalau waktunya datang yang ditentukan Allah, maka di saat itulah kita mati. Maka kematian itu datang kepada orang yang waktu yang telah ditentukan Allah telah tiba. Ajalin musamma, waktu yang telah ditentukan untuk setiap kita itu sudah, cuma kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus banyak ingat mati. Jangan-jangan besok. Nah, maka orang yang matinya besok sekarang masih hidup. Nah, kalau sekarang nggak ingat mati, ternyata besok mati belum taubat, kan musibah. Maka kita minta selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasadi, ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizki, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, an-najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, inni as'aluka salamatan fid din, saya minta selamat urusan agamaku. Afiatan fil jasad, saya minta sehat urusan badanku. Ziyadatan fil ilmi, saya minta tambahan-tambahan ilmu. Nah ini, kamu minta itu kan? Nah ini ilmu disampaikan. Kalian tidak mau mendengar. Gimana mau paham? Telinganya tertutup. Nah, kalau kamu mau paham, usaha paham. Wa innamal fahmu bitafahum. Paham itu dengan berusaha paham. Gimana cara berusaha paham? Ya duduk berkumpul bersama para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat Quran, hadis. Nah, nanti kita paham. Paham maksud hidup, paham keperluan hidup. Ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa maksud hidup kita? Maksud hidup itu adalah menghamba diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, melainkan tidak aku ciptakan, kata Allah, melainkan supaya menjadi hamba. Ini maksud hidup. Jadi hidup ini untuk jadi hamba. Hamba itu tidak punya program melainkan program Tuhannya. Maka program kita itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Adapun selain itu adalah keperluan hidup. Maka Nabi bersabda, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan sebagai keperluan fasilitas kalian selama hidup, selama perlu di dunia ini. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Tapi jangan lupa, antum khuliqtum, kalian semua manusianya itu khuliqtum diciptakan oleh Allah lil akhirah, untuk kemuliaan akhirat. Kalau tidak mulia di akhirat, nanti kehinaan di akhirat. Siapa yang mulia di akhirat? Orang yang taat sama Allah. Di dunia nurut mau kehendak agama, mulia nanti. Siapa yang hina di akhirat? Orang yang menghinakan agama Allah, mencemooh, mencaci, menyalahkan hukum-hukum Allah. Ini
nanti dihinakan oleh Allah. Jadi la tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kehancuran, yaitu dengan mengerjakan maksiat, tidak taat sama Allah. Itu nanti jadi tersiksa nanti hidup. Maka wal maut ya'ti baghtatan, kematian akan mendatangi orang hidup secara tiba-tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, seluruh amalannya akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan surga, faqad faz, sungguh dia orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalau orang tuh mau senang di dunia, tertipu dia. Jangan cari kesenangan di dunia ini. Tidak ada kesenangan di dunia ini. Di dunia ini bukan tempatnya bersenang-senang. Siapa orang mau bersenang-senang di dunia, nanti akan maksiat sama Allah demi untuk senangnya. Akhirnya tidak pakai aturan Allah demi untuk menyenangkan. Karena kesenangan-kesenangan di dunia ini kebanyakannya adalah timbulnya daripada nafsu dan syahwat. Wa rubba syahwatin turisu huznan tawila. Wa rubba syahwatin, kebanyakannya perbuatan yang dasarnya mengikuti nafsu syahwat, turisu huznan tawila, menghasilkan kesedihan yang panjang. Turisu, menghasilkan, mewariskan, menyebabkan huznan, kesedihan, tawila, yang panjang. Di dunia ini kesedihan pendek, hanya 60-70 tahun saja. Kalau di akhirat, Bu, selama-lamanya kesedihan yang panjang di sana. Maka yakini bahwa kita ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah, setiap hari menggunakan fasilitas dari Allah, mata dari Allah, gunakan untuk melihat sesuai kehendak Allah, telinga dari Allah, gunakan untuk mendengar sesuai kehendak Allah, mulut dari Allah, gunakan untuk bicara yang dicintai Allah, harta pun dari Allah, gunakan untuk berbagi bersama hamba-hamba Allah. Waktu dari Allah gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Bangun malam, tahajud. Sallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sallu bil-lail, salatlah malam, salat tahajud. Wan nasu niyam, di saat orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian nanti akan masuk surga dengan selamat. Itu begitu kata Nabi itu. Jadi kalau orang itu nggak peduli dengan agama, itu memang saking bodohnya saja. Bodoh kok dipelihara. Maka kita tidak boleh bodoh, kita harus pintar, paham. La tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu nggak boleh mati, kata Allah, melainkan matimu itu Islam. Gimana supaya mati Islam? Kalau hidupnya di dunia ini taat kepada Allah, nanti matinya akan mati dalam keadaan baik. Orang mati dalam keadaan baik, maka nyawanya, ruhnya akan dibawa naik ke langit, ditaruh di tempat namanya Illiyin. Tapi kalau orang itu matinya tidak baik, maka nyawanya akan ditaruh di tempat yang paling rendah, namanya Sijin. Kita itu akan mati, nggak selama-lamanya. Maka jangan sombong, kaya-kaya sebentar. Dunia ini tak layak dijadikan cita-cita. Kenapa?
Karena ketika orang menginginkan dunia, belum tentu keinginannya wujud, tercapai. Kalaupun tercapai, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak lama. Kalaupun banyak tidak lama, 60-70 tahun. Tapi yang perlu dijadikan cita-cita adalah akhirat. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yang perlu dijadikan cita-cita adalah al-baqiyat as-salihat. Khairun inda rabbika itu baik di sisi Allah. Wa khairun amala. Dan baik untuk dijadikan amala. Amala itu apa? Cita-cita. A, hamzah, mim, lam. Amala, cita-cita. Jadi cita-citanya orang hidup itu apa? Mulia di sisi Allah. Cita-citanya orang hidup itu selamat dunia. Selamat di akhirat. Begitu, itu dipikirkan. Kalau enggak dipikirkan, enggak kepikir kamu. Dunia yang sebentar kamu pikirkan, akhirat yang selama-lamanya tidak kamu pikirkan. Fikir akhirat itu nggak boleh putus dari hati kita setiap detik. Sedetik saja kita lepas dari memikirkan akhirat, maka kita menjadi orang yang lalai. Wa inna likulli zari'in mislu ma zara', sesungguhnya setiap orang yang menanam mislu mazarok, dia akan memanen persis sebagaimana apa yang ia tanam. Famay yazra' khairan, siapa orang menanam kebaikan, yushiku ayyahsuda raghibatan, sebentar lagi akan memanen kebahagiaan. Wa may yazra' syarran, siapa menanam keburukan, yushiku ayyahsuda nadamatan, sebentar lagi akan memanen penyesalan. Wa haqiqatun nadamah nadamatul qiyamah, penyesalan yang sebenarnya nyesal nanti di hari kiamat. Nah, itulah kehidupan. Setiap orang yang menanam, dia akan memanen persis sebagaimana apa yang ditanam. Jadi kalau kita ini sholat, ibadah, nanti Allah SWT akan memberikan balasan-balasan kebaikan. Karena itu amal baik. Kalau kita ini maksiat tentang Allah, nanti akan diberi balasan keburukan. Maka jangan salahkan Allah. Karena yang kamu tanam itu, maka yang kamu panen itu. Kamu nanam baik, maka panenmu baik. Kamu nanam buruk, mau panen baik, keliru kamu. Kamu nanam rumput, mau panen padi namanya kalau begitu. Jadi nanam keburukan, pengen mulia dia. Maksiat di dunia, pengen bahagia di akhirat, keliru. Tanamanmu itu keliru. Kalau kamu pengen mulia di akhirat, di dunia ini tanam ketaatan, kemuliaan, panen di akhirat. Maka dunia darun nabat, wal akhiratu darul hasad. Dunia ini tempat bercocok tanam, daruz zara' bercocok tanam. Wal akhiratu darul hasad, dan akhirat itu tempat menuai panen, menuai amal atau memanen amal. Jangan hanya sawit yang kamu tanam, karet yang kamu tanam. Yaitu ditanam juga dengan niat supaya nanti hasilnya digunakan kebaikan. Maka jadi akhirat, walaupun dunia jadi akhirat. Jangan sampai akhiratnya jadi dunia. Dunianya jadikan akhirat, apalagi akhiratnya. Maka kita menjalankan ibadah di dunia ini, kita ini berkebun terus. Berkebun terus, tempat bercocok tanam di dunia ini. Nanti dikubur panen. Kamu nggak percaya itu, mati dulu lah. Kalau orang mati baru berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya itu mau sedekah sehingga saya jadi orang baik. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan
mengembalikan hidup kembali kalau sudah mati. Akan tidak ada ceritanya. Kalau orang sudah mati tidak balik lagi. Maka la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Tidak akan merasakan, tidak akan mencicipi kematian, melainkan kematian yang pertama yaitu di dunia. Jadi mati cuma sekali di dunia, dikubur tuh hidup, kehidupan alam kubur. Nanti bangkit dalam kubur menuju mahsyar. Mahsyar kemudian hisab, hisab mizan, mizan sirat. Kemudian fariqum fil jannah, fariqum fis sa'ir. Satu golongan dimasukkan surga, satu golongan dimasukkan neraka. Inilah perjalanan manusia, Ibnu Adam. Nah, kalau kita di dunia tidak beres, mau jadi orang kafir, naudzubillah, nanti ketika di hari kiamat nyesel. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti orang kafir di akhirat bilang, duh enaknya kalau saya dulu di dunia tidak jadi manusia, andaikan jadi debu saja. Nah, itu nggak mau iman. Sekian. Ada yang mau tanya, ada yang mau naik, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu ya Ahrar. Waalaikumsalam. Nah, disukai ya TikToknya, di follow yang belum follow, biar tersebar kebaikan ke seluruh alam. Apa judul dongeng pagi ini? Oh, dongeng. Masa dongeng ini menyampaikan kebesaran Allah, kok kamu bilang dongeng? Assalamualaikum, minta tolong doakan saya lolos sambut pendidikan dokter hari ini. Dina, Al-Fatihah ila hadrati Dina, mudahkanlah ya Allah urusannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Malik ya. Ihdinas siratal mustaqim. Doni Pihli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. AL. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rafiq Aris, Masya Allah, apa kabarnya Ustadku? Rafiq siapa ini? Kabar sehat, Alhamdulillah. Fi sihatin wa afiyatin wa salamatin minallah, Alhamdulillah. Walaka bimithlik, walakum bimithlik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aris siapa? Rafiq Aris. Masya Allah, Masya Allah. Pak, doain saya, Naina Miska. Hari ini dapat kabar baik lolos di SMBT 2020. Masya Allah. Ini ada yang lulus, ada yang baru daftar. Semoga kelulusanmu diberkahi Allah. Al-Fatihah. Iya kan Abu Iya. Man nadhara ila wajhil akhi nadratal mawaddah wa lam yakun fi qalbihi ihnatun lam yattariq hatta yaghfirullah ma taqaddama min dhanbihi. Siapa nadhara memandang ila wajhil akhi, mandang wajah saudaranya, nadratal mawaddah dengan pandangan cinta dan senang,
Walam yakun fi qalbihi ihnatun, di hatinya tidak ada sedikit pun rasa dendam, benci, kesumat. Lam yattarib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, melainkan seluruh dosanya diampuni Allah. Semoga termasuk kita. Hadanallahu wa iyyakum, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.